Dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di akhir pekan ya, yang biasanya banyak dari kita itu mengambil akhir pekan itu untuk berkegiatan yang santai-santai. Nah, yang bisa melepas penat ataupun yang intinya tidak memberatkan pikiran dan fisik kita. Nah, dan semoga sore hari ini juga seperti itu ya. Jadi santai saja, tidak perlu dibuat beban pikiran. Jadi dibuat semacam apa ya? Diskusi santai di sore hari. Mungkin buat teman-teman yang di sini beberapa ada yang berpuasa bisa ngabuburit sambil diskusi di sini, dan ataupun yang sedang dalam kondisi lainnya juga bisa mengikutinya dengan nyaman dan enak gitu. Tak lupa juga serta salam ya terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti insya Allah, yang tentunya berkat jasa beliau lah, dengan izin Allah kita bisa sampai pada kondisi yang seperti ini ya, kondisi yang damai, tentram, mudah dalam menjalankan ibadah serta dalam keadaan dipenuhi dengan cahaya keislaman. Dan semoga kita tetap bisa menjaga dalam kondisi itu. Sebelumnya mungkin di awal sebelum masuk ya, jadi perkenalkan kembali saya Amar, tidak terlalu tua juga seharusnya, mungkin beda berapa ya, beda 3 atau 4 angkatan mungkin dari teman-teman ITS juga, teknik fisika batch atau angkatan 2017. Dan di sini kemarin diundang ya dari teman-teman panitia untuk sedikit mengisi tentang RPO atau rencana pengembangan organisasi. Sebenarnya saya bukan pemandu ya. Biasanya materi seperti ini disampaikan pemandu, tapi saya bukan. Dan saya hanya pelaku dari salah satu organisasi ya, yang kalau teman-teman juga mungkin ada di jurusannya himpunan seperti itu. Saya sampaikan nanti itu based on experience, jadi berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan pelatihan yang pernah saya alhamdulillah ikuti seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang salah, mohon dimaklumi dan tolong dikoreksi. Dan kalaupun nanti ada yang sedikit membingungkan, nanti bisa kita bareng-bareng telaah dan diskusikan. Dan mohon bantuannya, nanti semisal ada gangguan di slide atau di suara saya, atau mungkin nge-lag ataupun hal teknis lain sebagainya, tolong diingatkan, nanti saya usahakan untuk menyesuaikan ke teman-teman. Dan mungkin nanti karena santai ya, nanti mungkin ada pakai istilah aku dan ataupun bahasa-bahasa santai lainnya, jadi bisa mohon dimaklumi juga. Jadi santai aja ya. Sebelumnya mungkin cek sound dulu. Ini ada yel-yel atau mungkin jargon. Pengen dengar suara teman-teman. Ya, itu kan virtual background-nya udah kompak. Nah, biar kelihatan tambah kompak lagi, mau denger jargon atau mungkin apa, yel-yel atau apapun. Atau mau Vivat, mungkin Vivat lama kan ya nggak di kampus ya, mungkin rindu kampus, ada yang mau mimpin Vivat gitu kan, biar semangat. Ya mungkin teman-teman 2019 kayak bisa Vivat nih biar kangen suasana jurusan nih. Ya. Gimana? Monggo teman-teman. Mungkin bisa dipimpin siapa nih? Afrian mungkin? Siapa ya kira-kira? Tuh. Oh, ya udah Mas, nggak apa-apa. Ini Vivat kelautan kan Mas ya? Iya. Atau Vivat itu? Kelautan. Bebas. Oh bebas. Oke.
Dimohon untuk on mic semuanya. Siap. Oke. Kita Vivat bersama-sama. Yuk. Vivat ke lautan. Hidup Lautan. Hidup lautan. Hidup lautan. Mantap. Oke, terima kasih ya tadi. Berarti masih onsite semua ya, masih di depan layar semua. Ya semoga bisa tahan sampai nanti di akhir diskusi kita sore hari ini. Jadi mungkin juga karena waktunya sore ya, biasanya kalau pelatihan, kalau teman-teman ingat di kampus, ini waktu-waktu kritis yang kalau dibuat mikir juga nggak bagus, dibuat ngapa-ngapain juga kayaknya kurang optimal. Enaknya kalau sore itu kan duduk, nunggu senja, nunggu maghrib gitu kan. Nah, tapi semoga apa yang kita lakukan di sini tetap bisa diikuti dengan nyaman. Nah, jadi langsung aja, nggak banyak untuk sore ini, intinya melanjutkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau saya dibagikan modulnya ya, atau petunjuk kegiatannya, tadi sudah belajar organisasi terkait AKO terutama ya, atau mungkin terkait juga mengidentifikasi masalah di organisasi. Nah, jadi di awal sebagai penguat buat teman-teman semua, karena saya rasa dari kegiatannya dan materi yang disampaikan, teman-teman di sini adalah calon atau mungkin sudah pelaku dari sebuah organisasi, jadi organisatoris, aktivis, atau apapun sebutannya. Dan saya rasa kita juga perlu paham satu konsep, bahwa kita meraih kesuksesan ataupun menjalankan organisasinya supaya bisa mencapai sebuah tujuan, itu tentunya by design atau perencanaan. Bukan malah mengandalkan insiden atau kebetulan atau mungkin keberuntungan seperti itu. Walaupun kadang dalam perjalanannya akan banyak keberuntungan yang hadir, tapi tentunya kita juga perlu untuk menyiapkan kesuksesan kita dengan sebuah perencanaan yang matang. Jadi ini yang kita coba pelajari sehari-hari. Jadi kita tidak belajar bagaimana kita mengharapkan keberuntungan hadir ketika kita berorganisasi, tapi kita belajar untuk bagaimana kesuksesan itu bisa kita raih dengan sebuah perencanaan yang tepat. Dan sepertinya di materi sebelumnya sudah disampaikan ya tentang skema atau chart atau flowchart atau apapun sebutannya. Intinya seperti ini, diagram atau model dasar yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi itu dianalisis dan direncanakan berjalannya. Jadi mungkin tadi ada scanning ya, di situ ada KMO yang itu kita mungkin kenalnya klasifikasi masalah organisasi ya, bahasa Indonesianya. Jadi kita mengklasifikasikan masalah tentang organisasi yang kita jalankan. Kemudian kita menganalisis dari permasalahan yang ada itu. Jadi masalah itu tidak hanya terkait hal-hal negatif ya. Jadi yang termasuk positif juga, sehingga kita tahu organisasi kita itu kondisinya ada di sebelah mana. Sedang baikkah? Kalau kondisi manusia gitu kan ibaratnya sedang sehat, atau sedang sakit, atau sedang bersemangat, atau sedang biasa-biasa aja. Nah, itu yang sebenarnya kita cari di yang AKO ini. Nah, tapi saya rasa dua ini sudah disebutkan ya atau dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi kita fokus ke blok yang ketiga, yang di sini ada RPO atau Rencana Pengembangan Organisasi, yang kalau ada keterangan di atasnya ya, ini merupakan tahap implementasi sebenarnya dari sebuah perencanaan. Kemudian nanti ada sedikit terkait PKO atau pengukuran kinerja organisasi. Jadi apa yang kita rencanakan itu harus diukur agar kita tahu rencana kita itu berjalan dengan baik atau enggak. Yang keterangan di atasnya di situ bisa dilihat, yaitu evaluation. Nah, jadi ketika kita sudah belajar dua blok tersisa dari model dasar ini, maka insya Allah teman-teman sudah mempunyai bekal yang cukup, yang utuh untuk bisa menjalankan sebuah organisasi dengan perencanaan yang matang. Seperti itu sebagai gambaran di awal. Dan semoga nggak kecepatan ya. Nanti kalau misalkan kecepatan bisa disampaikan biar nanti ngomongnya agak lebih lambat.
Ya, kita masuk ke blok yang ketiga tentang implementation ya. Jadi langsung masuk ke tahap RPO. Yang intinya menyusun perencanaan dan mengembangkan strategi dalam menjalankan organisasi. Nah, sebenarnya implementasi di sini itu memiliki makna bahwa kita sedang menelaah manfaat serta memahami alur dalam sebuah perencanaan. Jadi ibarat kita membuat sebuah rencana ya, atau mungkin jadwal. Kalau misalkan kita di rumah ada jadwal sendiri, jadwal pribadi. Terutama kemarin mungkin ya, waktu kuliah itu jadwalnya kayaknya padat dengan kegiatan perkuliahan. Dan itu benar-benar kerasa bahwa perencanaan itu nggak tiba-tiba kita tinggal menyusun, kapan ngerjakan apa yang harus dikerjakan, tapi kita juga harus tahu manfaat dan alurnya kita merencanakan sesuatu itu seperti apa. Kenapa? Agar kita benar-benar tahu yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia. Nah, mungkin ini pertanyaan pemicu buat teman-teman. Nah, sebenarnya perencanaan semua organisasi itu sama nggak ya kira-kira? Ada yang mau mencoba menjawab dari teman-teman? Kita diskusi ya, diskusi santai. Jadi bebas untuk memberikan pandangan, jawaban, dan tidak ada jawaban yang salah ya. Monggo. Saya Mas izin jawab. Oh ya, boleh. Bisa mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan, asal daerah, sama mungkin makanan khas daerahnya bisa disebutin. Nah, jadi formatnya gitu ya, biar seru juga. Oke. Nama saya Tasya dari Departemen Syiar. Makanan khasnya tahu kuning, Mas. Oh, Kediri berarti ya? Iya, Kediri. Terus, Oke. apakah perencanaan semua organisasi sama? Kalau menurut saya itu beda, Mas. Karena semua organisasi itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Tasya dari Kediri. Ya, mungkin yang mau pesan tahu kuning ya, bisa ke Tasya nanti, bisa dipaketin. Nah, mungkin tadi udah dari Tasya, ada yang mau menambahkan? Tadi Saya, Ahwad ya? Mas. Oh ya, nggak apa-apa deh lagi. Monggo, Kiki. Ya, nama Kiki dari Departemen PR dari Bandung. Makanan khasnya seblak. Terus, kenapa pada ketawa? Terus, apakah perencanaan semua organisasi sama? Tentu enggak, karena seperti tadi yang dikatakan Tasya, kan semua organisasi juga punya tujuan beda, dan semua organisasi juga enggak bergerak di satu bidang gitu, banyak jenisnya, makanya perencanaannya pun beda. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Kiki ya dari Bandung. Dengan makanan khasnya seblak kayak gitu. Nah, mungkin ada satu Iwan mau menyampaikan atau mungkin mau memberikan jawaban sama mungkin ya. Kalau tadi dua jawaban sebelumnya tidak sama. Mungkin ada yang mau ngasih jawaban sama atau mungkin dari Iwan. Saya Mas. Gimana? Oh ya, monggo. Saya Aldin dari Departemen Pembinaan. Asalnya Sidoarjo, makanan khasnya kupang. Oke. Menurut saya juga sama kayak jawabannya Tasya sama Kiki. Itu beda Mas tiap-tiap organisasi, karena yang pertama tadi tujuan, terus yang kedua ranah atau bidang kerjanya pun beda Mas. Oke. Itu Mas. Oke, cukup tadi? Oke, siap. Terima kasih ya tadi dari Aldin, asalnya Sidoarjo, makanan khasnya kupang. Nah, jadi tadi teman-teman semuanya menjawab tidak. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah, wah benar, jawabannya adalah tidak. Jadi perencanaan semua organisasi itu pasti berbeda-beda, walaupun dia itu mirip organisasinya atau berada di tempat yang sama.
Misalkan di sini teman-teman LDJ kan ya, maka LDJ 1 dengan LDJ lainnya itu pasti punya perencanaan yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya bergantung apa sih? Tadi beberapa disebutkan terkait pertama kultur ya. Nah, kultur organisasi tadi berkaitan dengan tujuan, nilai-nilai yang ada di organisasinya. Semisal kayak lembaga dakwah di jurusan beda kan ya kulturnya dengan lembaga dakwah di kampus, misalkan di JMMI contohnya. Nah, terus sebenarnya ada lagi yang mempengaruhi itu. Yang kedua adalah riwayat organisasinya. Jadi perencanaan tahun ini ya, bahkan untuk organisasi yang sama, perencanaan tahun ini itu bisa jadi berbeda atau bahkan pasti berbeda dengan perencanaan di tahun sebelumnya. Jadi misalkan di sini teman-teman LDJ yang tahun ini ya, tahun berapa? 2021, maka pasti akan berbeda perencanaannya dengan tahun 2020. Karena apa? Karena kondisi yang dihadapi, terus kondisi existingnya, kondisi yang teman-teman alami sekarang itu pasti berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya kadang ada istilah yang sering kita dengar ya, atau mungkin pesan dari kakak-kakak kita, setiap masa itu ada pemimpinnya gitu kan. Dan pemimpin itu selalu adalah pemimpin yang terbaik untuk setiap masanya. Jadi itu perlu kita pahami bareng-bareng. Terus kemudian yang terakhir itu adalah model kepemimpinan. Jadi model kepemimpinan ini, kepemimpinan itu nggak harus tentang ketuanya ya. Jadi kepemimpinan itu bisa jadi atau bahkan dikatakan harusnya mencakup semua anggota di organisasinya. Jadi banyak ya kalau teman-teman nanti belajar model kepemimpinan atau mungkin nanti ada materinya, nah itu bisa dieksplor bahwa kepemimpinan itu bukan tentang ketuanya aja, bukan tentang apa kepalanya, presidennya gitu, tapi semua anggota juga perlu tahu apa sebenarnya kepemimpinan dan itu berpengaruh nanti terhadap perencanaannya. Jadi di sini ada sekian orang misalkan ya, belasan orang atau puluhan orang, ternyata punya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, perencanaan yang seperti apa yang sekiranya pas dengan model kepemimpinan yang emang itu ada di organisasi itu. Nah, oke ya. Jadi itu untuk sebenarnya perencanaan itu seperti apa. Kemudian kita lanjut tentang manfaat perencanaan. Nah, jadi di sini ada 3 ya manfaat besarnya. Jadi sebenarnya manfaat besar ini nanti bisa turun ke manfaat yang lebih rinci. Yang sebenarnya intinya manfaat perencanaan yang pertama itu pemicu optimisasi dan dinamisasi. Jadi tadi ya disebutin kalau perencanaan tahun ini dengan tahun sebelumnya itu pasti beda sehingga organisasinya itu bisa dinamis dan akan menjadi lebih optimal performanya. Nah, terus yang kedua di sana ada distribusi peran dan amanah. Nah, ini berkaitan tadi dengan model kepemimpinan. Perencanaan yang tepat itu akan menurunkan distribusi peran dan amanahnya itu juga tepat juga. Jadi itu memudahkan teman-teman tadi ada yang perkenalan dari departemen pembinaan, dari departemen syiar, atau mungkin siapa ketua, sekretaris bendaharanya. Nah, itu bisa ditarik dari perencanaan. Misalkan, sebenarnya perlu nggak sih ya departemen pembinaan buat kepengurusan yang akan datang? Nah, itu bergantung nanti dari perencanaan teman-teman. Bisa jadi ada yang berubah, bisa jadi digabung kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita tarik dari perencanaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah rujukan dalam menentukan target dan evaluasi. Nah, ini berhubungan nanti dengan pengukuran kinerja organisasi atau PKO yang itu sangat bergantung dengan perencanaan yang dibuat. Kira-kira targetnya berapa, terus evaluasinya seperti apa, kita bisa tahu dari perencanaan yang kita susun sendiri. Nah, setelah kita tahu manfaat, kita langsung masuk nih, kita coba mengotak-atik apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam sebuah perencanaan. Nah, jadi di sini ada 4 hal. Yang pertama terkait tujuan, waktu, optimisasi, dan prediksi. Nah, kira-kira ada yang mau jelasin nggak? Di sini kan ada 4 poin nih. Misalkan tujuan. Nah, sebenarnya unsur tujuan dalam perencanaan itu
yang seperti gimana sih? Ada yang mau berpendapat? Tadi kan ada yang sempat tuh ngejawab sebelumnya. Dari jawabannya siapa ya? Tasya atau Kiki yang sama Aldin, kalau tujuan organisasi itu berbeda-beda. Nah, kira-kira nih, kalau kita mikirnya dari sebuah perencanaan, tujuan itu kenapa ya kok bisa masuk dalam unsur perencanaan? Kenapa kok tujuan itu berpengaruh? Ada yang mau coba menjawab? Saya Mas mau mencoba. Oh ya, monggo. Formatnya sama ya? Iya, nama saya Frian dari Departemen Siar asal Lamongan, makanan khas soto. Siap. Oke, kenapa tujuan itu masuk? Karena kalau kita ada rencana nggak ada tujuannya kan sama aja. Kayak kita pergi mau liburan, nah, mau kemana? Rencananya ada liburannya, tapi nggak ada tujuannya kan sama aja. Contoh simpelnya kayak nggak ada goals. Oke. Siap. Oke, terima kasih tadi ya, Afrian. Nah, ini mungkin langsung nih, misal langsung kita ambil contoh ya, biar kita jalan antara diskusi dan contohnya. Kalau tujuannya, ini nama LDG-nya Bahrul Ilmi ya, atau sebentar. Ya benar, Mas. Oh, benar ya? Nah, tadi nih, Afrian sudah jelasin terkait tujuan. Nah, kalau tujuannya Bahrul Ilmi ini apa, Afrian? Pengen tahu nih, akunya. Tujuan itu kan visi ya, Mas ya, visi. Ya, boleh disebutin. Ada mungkin apanya gitu deh, visi, misi atau apapun itu. Intinya menjelaskan tujuannya Bahrul Ilmi. Mungkin saya juga nggak ingat semua kata-katanya. Mungkin pokoknya aja ya, Mas ya. Ya, boleh. Pokoknya menyebarkan Islam untuk mahasiswa teknik kelautan. Kurang lebih sih itu sih. Oke. Mungkin tanya ke Mas Rafdil aja langsung ketuanya. Oh gitu ya. Ini ngecek Iya. Kira-kira anggotanya paham gak nih visi-misi ketuanya. Oke. Sudah tadi dari Afrian atau ada tambahan tujuannya? Poinnya itu sih, Mas, insya Allah. Oke, siap. Oke, terima kasih ya tadi dari Afrian tujuan. Mungkin lanjut dulu. Ada yang mau menjawab untuk yang poin kedua? Di sini ada waktu nih, di sini waktu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang menjawab kenapa kok waktu itu masuk dalam unsur perencanaan ya? Izin menjawab, Mas. Monggo, langsung. Saya Aldin dari pembinaan asal Sidoarjo, Kupang lagi, Mas. Kanan daerah. Oke, siap. Kalau waktu itu kenapa masuk ke unsur perencanaan? Karena kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan atau acara gitu dalam sebuah organisasi, maka perlu ada yang namanya timeline, Mas. Jadi pergerakan kita di bulan sekian tuh mau seperti apa. Nanti karena adanya setting waktu itu, tujuan-tujuan kita, misinya akan terlaksana dengan tertata dan rapi gitu, Mas. Oke. Ada lagi dari Aldin? Cukup, Mas. Cukup. Oke, terima kasih ya tadi dari Aldin. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu ya jawabannya. Tadi ada Afrian, ada Aldin. Terus lanjut nih ke yang ketiga. Ada optimisasi. Nah, kira-kira kalau optimisasi, ada yang mau coba menjawab. Kenapa kok itu harus kita perhatikan dalam menyusun sebuah perencanaan? Kenapa kok harus memperhatikan aspek optimisasi? Ada yang mau coba menjawab? Tadi udah 2 Ikhwan ya. Mungkin ada yang lain? Gimana teman-teman? Boleh menjawab lagi nggak, Mas? Wah, Afrian bersemangat sekali. Yang lainnya dulu. Ada nggak nih yang lainnya?
Ini banyak kan ya? Ada berapa ini di sini? Saya 29 boleh nggak? partisipan. Ini siapa ini? Tasya, Mas. Oh, Tasya. Ya udah, boleh deh, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf ya Mas kalau salah. Nama Oh, nggak saya apa-apa. Tasya, Kita diskusi. Tasya dari Departemen Syiar. Terus makanan khasnya yang lain itu pecel kalau nggak salah. Ada juga. Nah itu optimisasi, kenapa kok masuk dalam unsur dalam perencanaan? Karena itu mungkin berkaitan dengan strength-nya organisasi itu, Mas. Jadi organisasi itu optimisnya dalam hal apa, kekuatannya itu dalam hal apa. Jadi mungkin nanti bisa dimasukkan dalam perencanaan itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi ya dari Tasya tentang jawabannya. Oke, kita simpan dulu nih jawaban dari Tasya. Langsung masuk ke ini, prediksi. Ada yang mau coba jawab prediksi? Bagaimana, teman-teman semua? Di sini atau gini aja deh, biar nggak lama-lama. Tasya mungkin boleh nunjuk satu temannya untuk mencoba berdiskusi. Oh iya, Mas. Saya nunjuk Ainul, Mas. Ainul Mahfiro. Ainul Mahfiro. Hadir? Hadir, Mas. Oke, langsung aja ya. Ainul, gimana? Saya Ainul Mahfira dari Departemen Pembinaan. Asal daerah Pasuruan. Untuk makanan daerahnya saya kurang tahu, Mas. Oh, kurang tahu. Yang Ya. pernah dimakan deh di Pasuruan apa kira-kira? Yang mungkin dijual di toko-toko, di warung? Biasanya sih bakpia, tapi kalau buah itu ada, Mas. Buah apa namanya? Avocado itu, Mas. Oke, alpukat berarti ya? Nggak apa deh. Oke. Prediksi merupakan unsur dalam perencanaan. Nah, menurut saya karena ini merupakan perencanaan, jadi prediksi ini adalah kemungkinan yang nanti ke depannya akan muncul saat dilaksanakannya saat berjalannya organisasi itu, Mas. Jadi prediksi ini tuh kemungkinan yang nanti akan terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ainul ya tadi ya, dari Pasuruan. Oh, ini ada temannya bantu jawab ini di chat ya. Permen jahe katanya. Permen jahe. Ya, jadi gitu ya. Terima kasih buat tadi. Siapa aja tadi ya? Tadi ada Ainul, ada Tasya, ada Afrian, sama ada Aldin jawab. Nah, langsung aja berarti ya. Tadi sebenarnya nggak perlu takut salah ya, karena nggak ada jawaban yang salah. Kita diskusi dan apa yang teman-teman sampaikan itu sudah dapat poinnya. Jadi sebenarnya tadi tujuan benar, kalau kita merencanakan tanpa tujuan ya ngapain gitu kan ya, merencanakan sesuatu. Terus harus tahu waktunya. Tadi ada yang nyebutin tentang timeline. Terus juga harus perhatikan karena perencanaan ini organisasi ya, dan organisasi itu punya waktu kepengurusan, jadi harus memperhatikan itu. Jangan sampai teman-teman merencanakan banyak kegiatan, banyak program dakwah, ya namanya produk, tapi waktunya nggak banyak atau terbatas. Nah, itu juga mempengaruhi nanti. Terus optimisasi benar tadi disampaikan, kita harus tahu strength ya. Sebenarnya selain strength tadi ada opportunity, peluangnya, sehingga kita itu bisa memperoleh banyak manfaat, banyak capaian dengan mengoptimalkan strength dan opportunity-nya, dan dengan meminimalisir ya, kalau teman-teman tadi belajar, weakness dan juga threat-nya kayak gitu. Dan yang terakhir tadi prediksi benar, karena perencanaan kita membicarakan sesuatu yang akan datang gitu kan ya, bukan yang akan datang, yang akan kita kerjakan, maka kita harus tahu juga kira-kira prediksinya bakal terjadi apa aja kayak gitu. Misalkan kita mau mengadakan apa ya, kajian gitu kan, nah kira-kira
kajiannya temanya apa nih? Nah, kita bisa prediksi kalau di bulan ini, di pekan ini, itu kegiatannya adalah kegiatan di bulan Ramadan misalkan. Nah, itu contoh kecil dari prediksi. Nah, jadi itu sebenarnya harus teman-teman perhatikan ya kalau nanti menyusun rencana bareng-bareng ya. Jadi kalau di organisasi menyusun rencananya bareng-bareng, kita harus bisa saling melengkapi dan mencoba kritis ya. Kira-kira rencananya tujuannya udah cocok nggak ya? Atau rencana kita itu sebenarnya nggak menuju ke tujuan yang kita inginkan kayak gitu. Nah, terus ada yang kritis lagi nih, waktunya cukup nggak ya? Oh, ini kebanyakan, ini nggak cukup deh kayaknya kalau satu kepengurusan. Terus ada yang mengkritisi lagi terkait optimisasinya. Oh, sebenarnya kita punya loh opportunity ini, kita punya loh kekuatan ini di LDJ Bahrul Ilmi. Kenapa kok nggak dipakai di perencanaan? Nah itu. Terus yang terakhir kayak prediksi. Bulan ini bulannya Ramadan. Bulan ini tahun baru Islam. Momennya itu seperti apa? Nah itu yang nanti dimasukkan ke perencanaannya teman-teman. Oke, clear ya berarti ya buat unsur dalam perencanaan. Nah setelah kita bisa tahu dan mengumpulkan semua unsur itu, maka tahap selanjutnya adalah kita menyusun. Jadi kita benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir bagaimana caranya membuat perencanaan. Nah, jadi ini skema yang saya coba sederhanakan ya. Biasanya kalau di pelatihan atau mungkin di beberapa buku ya, kalau teman-teman baca buku tentang manajemen, ini skema yang coba disederhanakan. Jadi harapannya bisa kita buat ringan untuk diskusinya. Jadi langsung dari yang kiri di sini ada AKO, yang teman-teman di sini tentunya sudah pelajari ya tadi sebelumnya. Nah, dari AKO itu teman-teman sudah tahu analisa kondisinya ya. Dia ada di kuadran mana, terus kemudian SWOT-nya seperti apa, matriks TOWS-nya itu seperti apa. Nah, itu nanti akan menghasilkan strategi ya. Kalau teman-teman belajar di tadi kayak semoga dijelasin terkait matriks TOWS atau TOWS. Nah, di situ kan banyak strategi yang dihasilkan. Nah, strategi itu yang nanti teman-teman kolaborasikan atau elaborasikan dengan harapan. Yang pertama ya, harapan itu berkaitan dengan biasanya visi misi dari ketuanya atau dari pengurusnya, atau mungkin harapan dari bahkan anggotanya. Dan selanjutnya juga dielaborasikan dengan yang namanya kebutuhan. Jadi kebutuhan ini kalau misalkan teman-teman kenal di jurusan itu ada namanya GBHK. Harusnya di LIJ juga ada ya GBHK kalau nggak salah. Nah itu jadi yang disilangkan antara visi, misi, atau sederhananya kita sebut harapan deh, atau keinginan, atau mimpi, cita-cita. Dan kita juga gabungkan dengan yang namanya kebutuhan. Jadi itu seimbang dan digabungkan dengan yang kita peroleh strategi berdasarkan AKO yang kita buat. Jadi 3 aspek itu disatukan, bukan dicampur langsung digabung ya, tapi di bahasanya apa? Dielaborasikan. Jadi mana cocok dengan yang mana, kira-kira apakah bisa disederhanakan, bisa mencakup semua, apakah dengan strategi ini sudah menjawab harapan dan kebutuhan. Nah itu, jadi tidak asal numpuk harapan, strategi, kebutuhan jadi kumpulan yang banyak, tapi mengelaborasikannya sehingga menjadi sebuah perencanaan yang efektif dan efisien. Nah, itu ya, sudah cukup di strategi. Pelan-pelan kita masuk ke tools-nya sekarang. Nah, di tools-nya ini gampangnya langsung produknya apa, atau teman-teman melakukan apa untuk menerjemahkan strategi yang sudah dibuat tadi. Jadi di situ ke-mention langsung terkait programnya apa, namanya deh apa, misalkan kajian ataupun pelatihan. Nah, di situ juga maka ketika kita men-state atau mendefinisikan sebuah program dakwah, kita perlu juga tadi pertimbangkan anggaran serta prosedurnya tools itu seperti apa. Nah, sampailah akhirnya nanti ketika sudah ada semua tools-nya berdasarkan strategi yang sudah dibuat sebelumnya, kita tentukan dan kita buat tolok ukurnya atau model evaluasinya. Jadi apa yang sudah kita rencanakan asalnya dari AKO tadi itu
kita susun parameter atau model evaluasinya atau tolak ukurnya sehingga perencanaan itu memang sudah siap buat dijalankan. Oke, semoga dapat poinnya dari blog sederhana ini. Saya kira insya Allah teman-teman juga sudah pernah belajar dan mudah untuk memahaminya. Jadi sekiranya ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di sesi diskusi. Nah, ini sedikit aja, kita langsung masuk ke evaluasi. Jadi intinya mengukur dan menilai ketercapaian dari implementasi strategi atau perencanaan kita. Nah, dalam menilainya, ini ada 3 aspek yang itu utama. Yang ini sebenarnya based on experience juga. Jadi kita harus paham tentang bobotnya, kemudian target apa yang mau kita kejar, serta pencapaiannya nanti seperti apa, atau realisasinya di lapangan. Jadi ini langsung. Jadi yang pertama bobot ya, itu menunjukkan mana yang lebih penting dari strategi yang kita buat atau program yang kita buat. Jadi ketika teman-teman belajar tentang sebuah bobot, semisal begini, teman-teman punya ada pembinaan ya, ada juga syiar. Sebenarnya sama-sama penting antara pembinaan dan syiar, cuman dalam sebuah perencanaan mana bobotnya yang lebih besar. Itu bisa dilihat dari mana yang membutuhkan SDM yang lebih banyak, mana yang pesertanya lebih banyak, mana yang kegiatannya itu dilakukan beberapa kali, mana yang cuma sekali. Nah, itu yang nanti mempengaruhi bobotnya. Nah, kemudian ada yang kedua yang terkait target. Jadi, target ini teman-teman yang harus dipegang adalah prinsip SMART. Jadi, sebenarnya banyak ya. Sepertinya di LKMM Pra-TD atau TD, mungkin beberapa teman di sini ikut sudah kenal dengan prinsip ini. Jadi, SMART itu jadi ketika kita menyusun target, itu harus spesifik. Gitu kan. Harus measurable, attainable, R-nya ini apa ya? R-nya itu udah lupa, terus kemudian T-nya itu time bound gitu. Nah, jadi spesifik, harus spesifik targetnya, measurable, harus bisa diukur. Jadi makanya kenapa disebut model evaluasi, karena dia itu bisa diukur kan. Nah, jadi targetnya itu harus benar bisa diukur. Terus kemudian attainable, memang bisa dicapai. Oh ya, R-nya itu relevan. Jadi emang relevan dengan kegiatannya. Jadi target itu enggak tiba-tiba kegiatan ini, targetnya ini, enggak nyambung gitu kan. Jangan sampai. Nah, terus yang terakhir ada time bound. Jadi target itu memang mempunyai frame waktu yang memang tepat. Jadi tahu target itu kapan akan tercapainya. Seperti itu. Jadi misal ada target yang itu bisa tercapai pas kegiatan, ada yang bahkan sebelum kegiatan atau mungkin yang setelah kegiatan baru dicapai. Kayak misalkan KPP atau mungkin tugas pasca pelatihan, nah itu kan setelah kegiatan. Nah itu seputar target tadi. Dan tadi measurable-nya, poin yang ada di penjelasannya itu menunjukkan secara kuantitatif. Jadi bisa diangkakan lah sederhananya. Nah, terus yang terakhir dari aspek dari pengukuran ini yaitu ketercapaiannya, jadi realisasinya. Jadi menunjukkan sejauh mana target kita itu bisa tercapai dari kegiatan yang kita jalankan. Misal kalau tadi targetnya 100 ya, misalkan kajian kita menargetkan kehadiran 100 peserta, maka di ketercapaiannya nanti kita lihat apakah hanya dihadiri setengahnya 50 atau 70 atau mungkin bisa 100 dan lebih bahkan dari target. Nah, itu mungkin yang kita perlu perhatikan dalam parameter. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit dan intinya teman-teman paham terkait konsepnya dan pola pikirnya. Nah, untuk menambah paham terkait konsepnya, maka kita langsung coba. Di sini saya coba tampilkan contoh perencanaan. Sebentar. Oke, monggo ya. Nggak apa kalau misal nggak stabil langsung di off. Nah, ini contoh perencanaan. Oke, jadi ini saya coba tampilkan. Sudah kelihatan ya spreadsheet-nya atau masih belum?
Kelihatan, Mas. Sudah, Mas. Mohon Oke, sudah ya. Sebentar. Saya coba buka. Oke. Jadi kita belajar tadi ya. Tadi kan ada dua, ada RPO dan juga ada PKO atau pengukuran kinerjanya. Nah, ini contoh kita coba lihat dari RPO. Nah, jadi di sini bisa dilihat header-nya ya. Di sini ada visi, aspek visi, misi, strategi objektif, strategi implementasi atau implementatif, sama bidang kerjanya. Nah, tadi ya, kalau kita ingat, kita berangkat dari AKO sehingga kita tahu permasalahannya apa dan di sana bisa ada strategi yang dihasilkan. Nah, harapannya ini dimunculkan dalam visinya. Nah, di sini visinya ada dua sebenarnya, 2 poin, yaitu kolaborasi dan integritas. Cuman kita lihat yang kolaborasi aja deh. Nah, kolaborasi ini dia turun menjadi misi kemudian. Nah, misi itu adalah ini mewujudkan komunikasi bla 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 blanya itu ya. Nah, strateginya itu yang tadi disebutkan ya. Nah, sebenarnya strategi itu bisa muncul dari AKO yang teman-teman buat. Kalau teman-teman ingat tadi ada tabel TOS, teman-teman bisa pilih di sana. Atau teman-teman bisa langsung buat ya di sini strategi objektifnya yang sekiranya menjawab misinya. Kalau di sini mewujudkan komunikasi dengan stakeholder. Nah, di sini saya coba pecah strateginya itu stakeholder dari himpunan ini ya. Dari himpunan itu apa aja sih? Ada birokrasi, ada apa ini? UK, unit kegiatan kerohanian. Terus kemudian ada laboratorium, ada lembaga minat bakat, ada alumni dan lainnya. Nah, kemudian dari strategi objektif itu kita masuk ke strategi implementasi atau tools-nya sebenarnya ini. Kalau kita punya strategi objektif membangun komunikasi dengan birokrasi, sebenarnya apa ya yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita implementasikan untuk mencapai objektif tersebut? Jadi di sini adalah, ya udah kalau misalkan ingin membangun komunikasi, kita harus ada pemaparan program kerja nih dengan birokrasi di awal, di tengah, dan di akhir misalkan. Terus kita harus ada pelaporan rutin pelaksanaan program kerjanya. Nah, dari dua ini, maka kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan itu masih atau menjawab dari strategi objektif yang kita tentukan di awal. Nah, terus di sini ditambahkan, ini yang kita tahu bahwa salah satu manfaatnya ya, bahwa dengan perencanaan yang dari kita turunkan visi ke strategi implementasi, kita bisa tentukan nanti pembagian kerjanya bidangnya seperti apa. Nah, di sini buat yang pemaparan ke birokrasi diisi oleh BPH. Kemudian di sini ada yang bidang PSDM, ada Ristek dan keprofesian, ada badan minat bakat, dan lainnya. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin teman-teman nanti bisa juga baca terkait contoh-contohnya, dan mungkin teman-teman nanti bisa diskusikan juga terkait apa kira-kira yang mungkin teman-teman temukan di LDJ Baru Ilmu yang teman-teman mungkin sedikit bingung atau ingin diskusikan. Nah, oke, ini cukup ya terkait pembagian atau penurunan perencanaannya dari tadi AKO dan harapan yang kita punya lewat visi sampai ke strategi implementasi atau tools-nya. Bahkan kita di sini bisa tentukan langsung bidangnya. Nah, kemudian yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman terkait pengukuran kinerja organisasinya. Ini dia. Sebentar, saya coba tampilkan mungkin yang mudah. Ya. Ya, misalkan ini. Nah, jadi kalau pengukuran kinerja untuk memudahkan ya, biasanya langsung ditunjukkan ke proker agendanya. Jadi nggak perlu panjang dari sebelumnya ya, dari dari visi, misi atau lainnya itu, tapi kita langsung di sini langsung ke tools-nya. Nah, tools-nya di sini ada nih, RET namanya.
Research and Education Training. Nah, di sini dia punya KPI, jadi sistem pengukuran itu banyak istilahnya. Ada TUK, ada KPI, ada OKR. Nah, teman-teman sebenarnya bisa banyak pilih terkait itu. Dan sebenarnya di situ nanti kita bisa belajar masing-masing keunggulan kekurangannya seperti apa, tapi sepertinya nggak cukup ya, mungkin bisa didiskusikan nanti di luar forum. Cuman gambaran umumnya intinya tadi ini berkaitan dengan target apa yang mau kita kejar. Dari RET ini kita pengen target jumlah kehadiran sama tingkat pemahamannya nih. Nah, maka disusunlah target sekian 20 dan 70%. Nah, kemudian dari target itu ada realisasinya. Oh, ternyata ketika pelaksanaan realisasinya 14 dan ada juga ini realisasinya 70%. Nah, kemudian dari situ maka kita peroleh nanti nilai dari proker agendanya. Nah, ini ada nilai proker agendanya. Nah, untuk menentukan nilai inilah yang teman-teman perlu tadi sertakan bobot. Jadi misalkan ketika teman-teman ingin menentukan bobot ya dari, jadi sebenarnya tujuannya itu ada 2 dari kegiatan ini, maka total bobot tujuannya itu harus 1 kayak gitu. Nah, di sini dibuat seimbang 0,5 0,5. Nah, ternyata nilai tujuan itu bergantung pada KPI kegiatannya. Maka KPI-nya ini karena ada 2, maka bobotnya juga dibagi. Dari yang 0,5 ini, maka dia punya porsi masing-masing 0,4 untuk KPI yang pertama, dan ada 0,6 untuk KPI yang kedua. Jadi kayak gitu. Nah, bobot inilah yang nanti akan jadi pengali dari realisasinya, kayak gitu. Nah, makanya di sini udah ada rumus-rumusnya kayak gitu kan. Dan saya kira sekarang udah banyak atau makan semua organisasi ya termasuk LDG sudah pakai KPI atau PI nyebutnya, sehingga diperoleh nanti nilai proker agendanya. Nah, oh ternyata pelaksanaan RET ini enggak sampai setengah dari target yang kita susun di awal, perencanaan yang kita susun di awal kayak gitu. Nah, seperti itulah kondisinya untuk pembobotan dan pengukuran kinerja organisasi. Dan tadi saya sudah di reminder ya terkait waktunya. Jadi karena terbatas mohon maaf sekali, mungkin ada yang sempat bingung dan kelewatan. Tapi monggo mungkin bisa didiskusikan di sesi tanya jawab ataupun nanti di luar forum. Dan kurang lebih itu terkait RPO dan PKO ya. Semoga bisa menjawab atau mungkin bermanfaat untuk teman-teman dalam menyusun perencanaan terutama di Bahrul Ilmi ya. Sehingga intinya tadi kita bisa meraih kesuksesan itu dengan desain bukan dengan insiden, dan harapannya juga bisa terus berdinamisasi dan terus meraih optimalisasi dari apa yang dikerjakan di setiap tahunnya. Dan pesan mungkin ya terakhir sebagai penutup bahwa dalam menyusun perencanaan ya, dalam merencanakan organisasi sebenarnya bukan tentang arogansi kepengurusan ya, ataupun menunjukkan bahwa kepengurusan ini yang terbaik, tapi tentang bagaimana kepengurusan yang sedang kita jalankan itu adalah menjadi penyambung asa dari apa yang memang itu sudah dicapai di kepengurusan sebelumnya. Jadi mindset-nya adalah bagaimana organisasi itu berkesinambungan, bukan tentang siapa kepengurusan terbaik yang ada di organisasi itu. Jadi ini mungkin yang kadang menjadi bumerang ya, ketika kepengurusan baru, terus kemudian arah atau targetnya menjadi sesuatu yang baru lagi. Terus apa yang dicapai di kepengurusan sebelumnya tidak dilanjutkan, padahal itu berpotensi untuk terus dioptimalkan. Nah itu mungkin pesan terakhir, dan tentunya juga nasihat bagi diri sendiri, sehingga kita dalam organisasi itu memang benar-benar bisa menjalankannya dengan baik. Apalagi organisasi itu amanah kan ya, jadi pasti akan dipertanggungjawabkan juga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kurang lebih itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banget untuk Mas Amar atas materinya tentang RPO dan sekilas tadi PKO-nya. Nah, sekarang nih kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin kepo nih kira-kira kayak tadi, aduh bingung nih yang tabel KPI gimana, atau mungkin masih banyak hal-hal yang mau ditanyain seputar merancang sebuah organisasi gitu ya, tentang tujuannya, segala macamnya. Nah, sekarang dibuka sesi pertanyaan, mungkin kepada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand, atau mungkin bisa lewat kolom chat jika tidak bisa menggunakan mic. Ya, dipersilakan teman-teman. Mungkin saya mau bertanya, Mas. Ya, monggo, Afrian. Nama saya Frian dari Departemen Siar asal Lamongan. Makanan khas soto. Putus-putus nggak, Mas? Jelas kok, Afrian. Oh, oke. Yang saya tanyakan, realistis itu penting nggak, Mas? Nah, itu aja deh singkatnya. Dalam suatu perencanaan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab dulu nih sama Mas Amar pertanyaannya. Oh, langsung dijawab ya? Iya, Mas. Oke. Tadi pertanyaan dari Afrian ya. Terima kasih sebelumnya terkait realistis itu penting nggak ya di perencanaan? Realistis. Nah, kira-kira mungkin dari Afrian sendiri, kira-kira penting nggak ya realistis itu untuk perencanaan? Realistis itu saya kira itu juga saya penting nggaknya. Ambil resiko berani atau enggak, atau ya udah realistis aja. Kan itu pilihannya. Oke, siap. Oke, terima kasih dari Afrian. Mungkin dari teman-teman nih, biar kita diskusi ya. Ada yang mau menanggapi atau mungkin nyampaikan pendapat? Sebenarnya perlu nggak ya realistis dalam melakukan atau menyusun perencanaan? Ada yang mau berpendapat? Oke, belum ada ya kayaknya. Ya, jadi kalau misalkan realistis ya, banyak hal sebenarnya kalau kita bicara dari realistis. Bisa dilihat dari realistis tentang waktunya, terus kemudian realistis terkait sumber dayanya, terus kemudian realistis terkait kemampuan sumber dayanya. Jadi banyak hal yang perlu kita kejar, perlu kita tentukan. Nah, pentingkah itu? Penting ya, sama iya penting. Jadi penting itu ya namanya realistis. Hanya saja kita perlu menyeimbangkan antara kita itu realistis, optimis, dan pesimis kayak gitu kan. Nah, yang kadang kita itu perlu pikir dalam-dalam lagi, bagaimana kita itu benar-benar mencurahkan semua harapan kita, impian kita dalam menyusun perencanaan, tapi kita benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi ya, unsur dan lainnya, sehingga perencanaan kita itu realistis. Jadi sebenarnya cara kita mencapai sebuah target atau sebuah kesuksesan melalui perencanaan itu adalah salah satu bentuk kita menyusun salah satu bentuk realistisan kita kayak gitu. Mbak kira-kira Afrin. Jadi sebenarnya perencanaan itu disusun agar apa yang kita lakukan itu realistis kayak gitu. Awalnya tadi itu optimis dan tadi antara optimis dan pesimis. Kalau misalkan optimis, kita harus optimis ya untuk mencurahkan semua harapan impian kita. Dan untuk merealistiskannya maka kita tadi belajar tentang bagaimana merencanakan sesuatu. Nah, karena tadi unsur dalam perencanaan itu kalau kita ingat itu sudah menyangkut hal-hal yang membuat perencanaan kita itu menjadi realistis. Jadi sebenarnya secara nggak sadar, ketika teman-teman merencanakan sesuatu, maka
teman-teman mencoba untuk realistis terhadap apa yang teman-teman coba capai. Kayak gitu. Jadi kayak gitu, kurang lebih. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Terima kasih kembali. Mungkin ada diskusi dulu. Ya, mungkin teman-teman yang lain yang ada pertanyaan mengganjal mungkin bisa langsung ditanyain. Oke, Mas izin bertanya. Ya, silakan Bima. Suara saya masuk ya, Mas ya? Masuk, Bim. Oke, perkenalkan nama saya Bima dari Departemen Pembinaan asal Malang. Makanan khasnya bakso. Jadi pertanyaan saya itu dalam mengembangkan suatu organisasi, kalau menurut Mas, unsur apa yang lebih penting? Apakah kekeluargaan atau profesionalitas? Soalnya kemarin aku screening juga ditanyain gini, Mas. Ya, terima kasih. Ingin dengar pendapat Masnya aja. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Itu screening buat masuk Bahrul Ilmi, Mbak? Oh, enggak, Mas. Buat masuk himpunan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Terkait kekeluargaan sama profesional. Ya, sebenarnya ini juga masuk nanti. Sebenarnya ini terkait gitu ya. Kalau ada materi manajemen sumber daya, itu nanti masuk ke sana. Tapi kalau misalkan boleh berbagi pandangan ya, berdasarkan pengalaman, dasarnya kalau ini pengalaman dan itu ya pendapat pribadi. Dasarnya organisasi itu kan kalau menurut saya itu poin profesionalnya justru. Karena tidak perlu sampai kita menjadi sebuah organisasi kalau memang kita menjalankannya nggak profesional gitu atau biasa-biasa aja. Kayak misalkan kalau teman-teman belajar bedanya komunitas kumpulan dengan organisasi itu pembedanya aspek profesionalnya bukan ya, kayak misalkan organisasi itu punya tata aturan yang jelas, terus kemudian keterikatan anggotanya itu tinggi, ada hak dan kewajiban yang jelas diatur. Justru itu mengindikasikan kalau organisasi itu secara harfiah, kalau menurut saya, secara maknawinya itu emang disusun untuk menyusun atau membentuk profesionalisme kayak gitu. Itu dasarnya di organisasi. Secara sistemiknya. Cuman dalam keberjalanannya itu tadi ada yang namanya model kepemimpinan kan. Nah, model kepemimpinan itulah yang mewarnai nanti kira-kira seprofesional apa organisasi itu. Karena kalau menurut saya ada kalau mungkin organisasi yang saklek banget kayak kalau misalkan nggak menjalankan aturannya, misal kalau nggak tepat waktu dihukum kayak gitu kan. Nah, itu ada yang kayak gitu. Ada mungkin yang biasa aja kalau nggak tepat waktu ya diingatkan, di reminder aja. Atau mungkin ada organisasi yang ya ada aturan terkait waktu tapi kalau dilanggar ya nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Nah itu yang nanti berpengaruh ke bagaimana tingkat profesionalitas organisasi itu. Nah, nanti itu kembali ke teman-teman tadi, bagaimana menakar model kepemimpinan setiap orang yang ada di organisasinya, kira-kira cocok yang mana. Karena terlalu profesional juga bisa jadi nggak semua orang suka. Bisa jadi cuma ketuanya aja yang suka gitu kan bisa kayak gitu. Wah, ketuanya pengen banget nih profesional, tapi ternyata nggak semua orang atau bahkan cuma dia aja yang suka. Atau mungkin ada yang slow gitu kan, ada yang ya dijalanin aja santai, kalau ada kesalahan ya muhasabah diri aja, banyak istighfar kayak gitu kan. Nah itu nanti juga bisa jadi ada juga orang yang nggak suka kayak gitu. Wah ini terlalu santai, nggak bagus buat organisasi. Nah karena itu hal yang menyangkut manusia dan rumit, maka tidak ada konsep yang paling benar yang bisa dipakai. Hanya
kita perlu tahu bahwa sebenarnya itu sangat berpengaruh terhadap berjalannya organisasi. Alternatifnya sebenarnya itu bisa dibuat sebuah kesepakatan di awal ketika teman-teman mau memulai suatu organisasi atau kepengurusan. Jadi harapannya dengan ada kesepakatan di awal, terutama terkait bagaimana berperilaku di organisasi, sehingga nanti ketika ada case-case di tengah, teman-teman tidak terlalu bingung mengambil sikap, karena di awal udah disepakatin gini kok, jadi kamu juga harus ngikutin, aku juga bakal ngikutin apa yang kita sepakatin di awal. Jadi mainnya fair seperti itu. Kayak gitu. Ya mungkin itu ya. Atau mungkin dari yang lain nih, dari peserta yang lain ada feedback atau mungkin ada diskusi tambahan. Karena yang tadi itu barusan itu ya, pengalaman aja ya. Jadi sangat tidak berbasis referensi apapun, cuma dari pengalaman. Hanya dari pengalaman itu yang bisa saya ambil maknanya seperti itu tadi. Ya, mungkin ada feedback dari Bima dulu atau mungkin pertanyaan dari teman-teman. Ya, sudah bagus kok, Mas. Kan tadi cuma pengen tahu pendapatnya Masnya aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain nih yang masih ada kepikiran sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya. Kayak lagi pada pikir pertanyaan semua nih, mukanya muka berpikir soalnya. Sore-sore gini kan, udah sore, disuruh berpikir. Atau mungkin aku boleh nanya gak ya? Monggo, Mas. Boleh nih. Ya, di sini ada berapa ini? Banyak nih pesertanya. Ada yang namanya Ashraf juga. Ini Ashraf ada nggak ya? Ashraf barusan izin meninggalkan forum sebentar, Mas. Meninggal forum sebentar. Iya. Ya udah. Terakhir mungkin ya, karena waktunya kayaknya udah mau habis juga. Aku ingin tanya, mungkin bisa dibilang sedikit testimoni sih, tapi mungkin teman-teman bisa jawab dengan jawaban teman-teman masing-masing ya, di chat mungkin. Dari apa yang kita diskusikan sore ini, bagaimana teman-teman memaknai perencanaan itu pentingnya seperti apa buat organisasi? Kayak gitu. Mungkin bisa ditulis di chat. Jadi mungkin kita bisa berbagi chat. Sebenarnya penting nggak sih perencanaan untuk menjalankan organisasi? Itu mungkin. Ya, mungkin sambil nulis saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Amar. Ya mungkin teman-teman bisa langsung ditulis nih di chat tentang pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Mas Amar kepada teman-teman semua. Ya biar kita bisa lihat nih pandangan dari teman-teman masing-masing gimana sih. Sepertinya lagi pada mengetik semua ini, Mas. Matanya tertuju ke bawah soalnya. Tertuju ke keyboard seperti sedang mengetik. Ini sudah ada beberapa nih, Mas, di kolom chat. Ada dari Tasya, dari Geza, dari Kiki. Penting karena perencanaan itu langkah awal dari organisasi yang paling pertama, sehingga bisa menjadi hal paling dasar juga dalam berorganisasi setelah visi misi.
dari Tasya. Lalu dari Geza, perencanaan itu penting karena merupakan langkah awal dari jalannya suatu organisasi. Kalau nggak ada perencanaan, ya organisasinya tidak akan berjalan. Lalu dari Kiki, perencanaan organisasi sangat penting karena untuk persiapan ke depannya organisasi tersebut akan seperti apa. Ya mungkin teman-teman yang lain. Kayak teman-teman yang Ahwat lebih aktif nih ya. Kayak hari ini teman-teman yang Ahwat lebih semangat nih kayak teman-teman yang Ikhwannya jangan mau kalah dong. Nanti yang dapat award masa yang Ahwat semua, jangan mau kalah dong. Dari Bima, perencanaan merupakan hal yang esensial dan mengquote dari Pak Benjamin Franklin. By failing to prepare, you're preparing to fail. Sehingga perencanaan merupakan kunci kesuksesan. Mantap nih Bima nih. Ya mungkin karena udah 456, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, mungkin sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Mas Amar nih untuk menutup kegiatan pada hari-hari ini. Oke, ya. Terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan menulis di chat ya. Ini ada beberapa, terima kasih yang sudah mau menuliskan dan berbagi pandangannya. Saya kira karena teman-teman nanti akan menjadi satu bagian ya dari organisasi yang sama, dan teman-teman juga sudah tahu bahwa perencanaan itu penting, dan teman-teman menyepakati hal itu, sehingga pertama harapannya teman-teman bisa menjalankan perencanaan itu dengan baik ya. Meminjam apa yang disampaikan Bima tadi bahwa perencanaan itu sangat penting dan jangan sampai gagal, karena ketika itu gagal maka gagal juga lah nanti apa yang kita jalankan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beberapa teman juga sudah mengatakan bahwa ini baru tahap awal, dan saya kira sudah kita sepakati semua bahwa setelah tahap awal ini tahap implementasinya lah yang menjadi penting. Jadi jadilah seorang yang best planner dan juga best eksekutor gitu kan. Jadi jadilah perencana yang baik dan juga eksekutor yang baik. Percuma perencanaannya matang tapi pelaksanaannya juga abal-abal gitu kan. Jadi bahkan bisa dibilang ngapain terus buat perencanaan kayak gitu. Nah, semoga dengan kita di sini bisa berdiskusi, bisa semakin menguatkan teman-teman dan menyatu padukan ya teman-teman. Dan dari sini, dari apa yang teman-teman sampaikan di chat, insya Allah saya yakin bahwa teman-teman di sini sudah sepaham, sudah tahu pentingnya seperti apa, sehingga dalam mengerjakannya teman-teman bisa melaksanakannya secara bersama-sama atau berjamaah. Karena tadi ya, kalau kita sebagai umat muslim, esensi organisasinya sebenarnya tadi kan itu kan, amal jamaah ya, beramal secara berjamaah. Dan semoga memang apa yang kita lakukan ketika kita berorganisasi, terutama di LDJ, di Bahrul Ilmi ini ya, buat teman-teman memang menjadi amal kebaikan dan bisa memberikan manfaat yang itu selain tidak ternilai juga tidak putus-putusnya nanti. Seperti itu insya Allah. Ya kurang lebih itu. Terakhir mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan tentunya yang baik dari Allah dan kurangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat buat semuanya. Stay safe and healthy buat kondisinya dimanapun berada. Oke, terima kasih Mas Amar buat closing statement-nya. Nah, mungkin terakhir bisa foto bareng dulu Mas. Kita sama teman-teman juga nih Mas. Oh, foto bareng. Ya, mungkin kepada Mas dokumentasi, Mas Hadi. Mas Hadi, kok Mas Hadi yang itu? Oh ya. Oke. Oke. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya kawan. Gayanya terserah kalian mau kayak gimana. Mau begini,
begini. Tapi begini aja kayaknya bagus. Terserah lah kalian gimana kayaknya. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar, tunggu. Sebentar. Bentar guys. Bentar kawan. Nungguin ya. 1, 2. Hagi ini komen nutupin. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Senyumnya dong. Kelihatan giginya. 1, 2, 3. Dah. Selesai. Ya, terima kasih Mas Hadi. Terima kasih kembali juga untuk Mas Amar. Ya. Ya mungkin Mas Amar jika ingin meninggalkan forum sudah diperbolehkan, Mas. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi presensi di link Baru Ilmi ITS dan juga feedback pematerinya. Dan reminder juga bakal ada award kepada teman-teman spesial, kategorinya apa aja nanti lihat aja di akhir. Terus jangan lupa besok hari terakhir bahari 2. Besok materinya bakal lebih keren lagi. Besok ada materi dari Mas Lutfi. Ayo Mas Lutfi siapa? Ya tau lah Mas Lutfi siapa kayaknya. Lord Lutfi. Lordnya Tekla. Iya, Lordnya Tekla. Oke, mantap pokoknya Mas Lutfi. Dan juga besok ada materi dari Kang Romi, dari asisten manajer BMK Salman ITB yang mungkin nggak asing dengar pelatihan SSC ITB, LMD ITB. Besok bakal ada materi manajemen SDM yang bakal disampaikan sama Kang Romi. Jadi jangan sampai kelewatan. Besok kita mulainya jam 10 pas itu kita mulai materi. Jadi sebelum jam 10 kalian langsung join ke Zoom-nya ya. Nah mungkin sebelum jam 7 nggak apa-apa, jam 7 pagi. Iya, Mas Hadi dari jam 7 ya. Standby di Zoom. Awas kalau nggak dari jam 7. Ya mungkin sebelum ditutup, kayaknya biar asik, biar seru. Aku pengen tahu, kan kemarin kita udah bahas KMO, AKO, sama RPO. Nah, sekarang mungkin kita bisa sekilas simulasi. Simulasinya singkat aja sih. Sekarang teman-teman bisa buka link slido.com. Nah, buka slido.com, terus join. Ini ada ininya. Udah pada join? Belum, Mas. Gimana cara ngecek udah join ya? Aku juga. Gimana ya? Sorry, so. Sudah? Siapa yang belum? Lagi proses, Mas, bentar. Oke. Oh iya, nanti di Slido ini nggak ketahuan namanya siapa, anonim. Jadi kalian tulis aja sesuka kalian, sebanyak-banyaknya, karena nggak ketahuan juga. Jadi jangan takut nanti misalnya dimarahin sama Mas Anut atau dimarahin Mas Hadi gitu kan. Apalagi Mas Hadi nih kan ya, yang pencapaian departemennya udah 100% kan. Wih, mungkin mau curhat, kok bisa sih 100% ada sesuatu mungkin di baliknya, mungkin teman-teman Matkrim mau pada curhat gitu kan. Udah ya teman-teman ya? Oh, ini kita nulis pertanyaan, Mas. Atau nulis apa?
Ah, atau dibuka aja? bentar, halo, bentar. Nah, udah. Nah, itu kalian di tempat kalian ada muncul nggak kolom buat ngetik? Sekarang coba kalian Sudah, Mas, tulis. sudah, Pol. Ada, Mas. Nah, sekarang coba kalian masukin Ada. kira-kira masalah-masalah di Bahrul Ilmi apa aja sih? Coba masukin. Halo. Masalahnya halo apa? Halo itu apa masalahnya? Siapa ini yang ngetik halo? Kurang transaksi, cinta. Ini Hadi pasti, cinta. Halo, ini pasti Anu. Sasageo. Ini Hadi juga pasti. Ayo. Masalah-masalah di Bahrul Ilmi. Ini kita simulasi KMO nih, klasifikasi masalah-masalah di Bahrul Ilmi ada apa aja? Kurang sinergi antara LKKI dan himpunan. KMITS, apa nih KMITS? Kurang rame yang datang mentoring. Nih, ini pasti Aldin atau enggak Axel nih. Masih kerasa sepi aja mungkin karena online. Banyak anggota yang hilang-hilangan, Mas. Ya, gimana nih temennya sendiri, ayo. Jangan mikir-mikir, Mas. Mikir-mikir apa? Like di sosmed. Nih anak med keren nih, siapa nih? Nafisa nih kayaknya. Jangan cari masalah, Mas. Waduh, serem nih, siapa nih? Jangan mikir-mikir. Apa? Ada. Banyak banget nih. Ada lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Mungkin kalau teman-teman mau nambah lagi, tulis dulu aja. Ya mungkin ini bisa terlihat sekilas. Ya nanti teman-teman kan yang bakal ngelanjutin Bahrul Ilmi ke depannya gimana. Jadi sekarang bisa kelihatan nih, karena pertanyaan anon, bisa dilihat bahwa, oh jadi kelihatannya masalah Bahrul Ilmi tuh kayak, oh mungkin kurang internalisasi, mungkin kurang ada komunikasinya, atau misalnya kurang sinergi. Nah ini bisa jadi referensi buat teman-teman nanti ngesusun Bahrul Ilmi ke depannya mau seperti apa, karena adanya masalah-masalah ini gitu. Untuk menanggulanginya ke depannya ini kayak gimana. Tuh, ini menarik nih. Semoga Hadi dapat jodoh secepatnya. Amin. Oke, kita lanjut next. Harapan atau rencana Bahrul Ilmi ke pengurusan selanjutnya. Nah, tadi udah KMO, terus anggap aja udah AKO, dan sekarang kita RPO-nya. Kira-kira menurut teman-teman Bahrul Ilmi ke depannya mau kayak gimana? Harapannya, rencananya, targetnya mau kayak gimana, tujuannya seperti apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diberikan, gitu. Semakin di depan. Suzuki dong. Suzuki kan ya, semakin di depan. Setar JMMI, waduh. Apa tuh? Aku bingung bacanya cepet-cepet banget. Semoga maba yang gabung lebih banyak. Lebih dekat antar pengurus, FKI nomor 1 di KMITS. Mentoring jadi syarat daftar LDJ. Pokoknya kalau mentoring pasti Axel, atau enggak Aldin, atau enggak Sally ini pasti yang ngisi. Enggak mager-mageran. Yamaha itu Mas. Oh ya, iya Yamaha. Kok aku Suzuki sih? jangan bermarah dong. Semoga doi nggak ghosting. Ini siapa ini? Berani sasaran target lebih luas, nggak cuma di Tekla atau FTK. Nggak mageran, makin dikenal, bisa yo. Makin aku sampai bingung, tulisannya cepet banget, jadi naik turun, aku bingung bacanya. Oke, ada lagi. Udah 17 ya, 20 yang masuk. Traktir Mas. Ditraktir Mas Hadi nanti di akhir kepengurusan ya Mas. Sama Mas Anuk. Uangnya banyak. Aduh, mengadakan proker ta'aruf. Makin jelas. Ya mungkin itu aja. Singkat tapi bermakna. Widih, singkat tapi bermakna. Ya, jadi simulasinya cuma pengen tahu, dan biar teman-teman juga saling terbuka juga. Ada masalah apa aja di Bahrul Ilmi, terus kira-kira teman-teman ke depannya punya
pandangan-pandangan seperti apa gitu masing-masing, biar teman-teman yang lain juga tahu, oh berilmi ke depannya mau dibawa seperti apa, mau ditujukan seperti apa, konsepnya mau bagaimana, targetnya mau kayak gimana. Ya mungkin dari aku cukupin aja. Semoga masalah-masalah yang tadi udah ditulis bisa diselesaikan bersama-sama sama teman-teman nanti ke depannya. Terus harapan-harapan dan rencana ini mudah-mudahan juga bisa dijalankan dengan baik untuk memajukan baru ilmi ke depannya agar lebih luas lagi menebarkan kebermanfaatannya. Amin. Ya mungkin dari aku cukup. Sekali lagi jangan lupa isi presensi, terus juga feedback-nya, sama jangan lupa resume harian ya, sama yang mungkin kemarin nggak bisa hadir, jangan lupa dikerjakan tugas pengganti materinya, teman-teman juga yang resume hariannya. Untuk video hari ini, insya Allah malam ini bakal diupload lagi ke YouTube, Baru Ilmi, misalnya buat resume harian, jadi nanti bisa dicek di YouTube. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Lalu membaca lafaz hamdalah atas nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Ya, sekian dari aku MC pada materi ketiga hari ini. Tetap semangat di hari terakhir besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya besok. Semangat. Vivat kelautan. Hidup kelautan. Hidup kelautan, hidup kelautan. Hidup kelautan. Hidup kelautan. Sifat baru ilmi. Apa tuh, Nuk? Ya, gak ada.